Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan tema analisa data berkala dengan metode moving average. Perkenalkan, nama saya Wilda Livia dengan NIM 171911132. Nama saya Siti Tasya Rahman dengan NIM 171911111. Nama saya Esandi Nurandika dengan NIM 17191229. Yang satunya Ardi Rahmadi dengan NIM 171911187. Analisa data berkala dengan metode moving average. Jadi, analisa data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, seperti perkembangan, harga, hasil, penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, dan sebagainya. Metode moving average ini merupakan komponen deret berkala dari bagian tren sekuler yang merupakan perkembangan suatu kejadian, gejala atau variabel yang mengikuti gerakan tren sekuler. Biasanya digunakan oleh trader di seluruh dunia, karena moving average mampu menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa. Moving average bisa naik atau turun. Untuk melakukan perhitungan dengan metode ini, bisa dilakukan secara manual atau dengan menggunakan Microsoft Excel. Ada 4 gerak atau variasi data berkala, yaitu pertama, ada gerak jangka panjang, merupakan gerakan perkembangan atau kecenderungan secara umum. Arahnya bisa naik, bisa turun. Untuk membuat ramalan atau forecasting. Tren sekuler umumnya gerakan tren ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama mengikuti, dan yang kedua parabola, eksponensial, logaritma, dan lain-lain. Untuk komponen yang kedua, ada gerak siklis, yaitu yang pertama gerakan ini tahunan. Gerakan siklis bisa terulang setelah jangka waktu tertentu, setiap 3 tahun, 5 tahun, bisa lebih. Gerak siklis juga melukiskan terjadinya 4 fase kejadian dalam jangka waktu tertentu, yakni kemajuan dan kemunduran. Dan yang ketiga, ada gerak musiman. Terjadi lebih teratur dibandingkan gerak siklis dan bersifat lengkap. Biasanya, selama 1 tahun kalender, gerak ini berpola tetap dari waktu ke waktu. Faktor utama yang menyebabkan gerak ini adalah iklim dan kebiasaan. Dan yang keempat, ada gerak irreguler atau faktor residu atau gerak tak teratur. Gerak ini bersifat sporadis atau tidak teratur dan sulit dikuasai. Perang, bencana alam, mogok, dan kekacauan adalah beberapa faktor yang terkenal bisa menyebabkan gerak ini terjadi. Dengan adanya pengaruh tersebut, maka gerak irregular sulit untuk dilukiskan dalam suatu model. Nah, selanjutnya adalah analisis tren linear. Persamaan linear adalah Y sama dengan A plus BT. Ini adalah cara untuk menentukan persamaan tren linear, yaitu pertama ada metode tangan bebas. Langkah-langkahnya adalah pertama, kita buat sumbu data T dan sumbu tegak Y, di mana T menyatakan variabel waktu atau tahun bulan, dan Y menyatakan variabel yang akan dianalisis, nilai data berkalanya. Buat diagram pencar dari koordinat T dan Y. Selanjutnya, tarik garis yang dapat mewakili atau paling tidak mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar tersebut. Nah, selanjutnya, jika garis yang terbentuk bergerak di sekitar garis lurus, maka cukup alasan untuk menentukan bahwa tren yang terbentuk adalah tren linear. Sedangkan apabila garis yang terbentuk cenderung lengkung, maka tren yang terbentuk adalah tren non-linear. Dalam metode moving average ini juga ada peramalan. Peramalan ialah suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tapi dengan menggunakan metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekadar perkiraan. Manfaatnya dari peramalan ini adalah membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan secara tepat.
juga membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk periode selanjutnya. Teknik dan jenis-jenis peramalan. Ada dua teknik peramalan. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas kualitas pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Dan yang kedua, ada metode kuantitatif, yaitu peramalan yang dapat didasarkan atas data yang dapat dikuantitatifkan pada masa yang lalu. Jenis yang pertama menggunakan ekstrapolasi horizontal, musiman, dan kecenderungan tren. Metode peramalan kuantitatif dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada analisa deret berkala atau time series, suatu analisis yang berdasarkan hasil ramalan yang mempengaruhinya. Lalu ada metode casual, yaitu metode yang menggunakan pendekatan sebab akibat dan berguna untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan menemukan dan mengukur beberapa variabel tidak bebas yang akan diramalkan. Nah, ada juga metode rata-rata bergerak atau moving average tadi, digunakan untuk menentukan tren dari suatu deret waktu. Dengan menggunakan model rata-rata ini, deret berkala dari data asli diubah menjadi deret rata-rata bergerak yang lebih mulus. Metode ini dipakai untuk data yang perubahannya tidak cepat dan tidak mempunyai karakteristik musiman. Dan bergerak mengestimasi permintaan periode berikutnya sebagai rata-rata data permintaan aktual dari N periode terakhir. Ada 3 model rata-rata bergerak. Itu yang pertama ada simple moving average, jenis indikator moving average yang paling sederhana untuk trading. Dan yang kedua ada centered moving average. Perbedaannya dari simple average sama centered moving average itu terletak pada pemilihan observasi yang dipakai atau yang dipilih. Jadi kalau simple moving average itu menggunakan data yang sedang diobservasi tambah data sebelum observasi. Contohnya nih, menggunakan 5 periode moving average. Maka untuk SMA menggunakan data periode ke-5 dan 4 data periode sebelumnya. Sebaliknya, untuk centered moving average berarti rataan antara data sekarang dengan menggunakan data sebelumnya dan data sebelumnya. So, untuk periode moving average, maka menggunakan data periode 3 ditambah data sebelumnya dan data sesudahnya. Dan yang ketiga, ada weighted moving average, yaitu metode yang banyak digunakan untuk tren dari suatu deret. Rumusnya untuk weighted moving average ini, WMAT. Rata-rata bergerak dalam statistika. Juga disebut bergulir rata atau menjalankan rata-rata. Filter yang respon impuls yang terbatas dipakai untuk menganalisis satu set point datum dengan menciptakan serangkaian rata dari impuls. Deret berkala ini adalah bermaksud data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Kegiatan itu adalah contoh perkembangan produksi, harga, hasil, jumlah penduduk, jumlah kejahatan, dan lain sebagainya. Manfaat penting dari rata-rata bergerak ini adalah mengurangi variasi dari data berkala aslinya. Dengan variasi ini, maka rata-rata bergerak dapat menghilangkan fluktuasi yang tidak diinginkan. Rata-rata bergerak umumnya digunakan dengan time series data untuk kelancaran keluar dan jangka fluktuasi jangka pendek dan jangka panjang. Menyoroti tren ambang batasnya jangka pendek panjang tergantung pada aplikasi dan parameter average akan ditetapkan sesuai. Nah, komponen dari data berkala ada 4. Pertama, tren sekuler. Gerakan berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah naik dan menurun. Ciri-cirinya ada ini. Pertama, meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun. Terus yang kedua, ada tren digunakan dalam melakukan peramalan forecasting. Dan yang kedua, ada variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren atau bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Sedangkan yang ketiga ada sikli, yaitu berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Dan yang keempat ada variasi random atau residu, gerakan yang tidak teratur sama sekali. Jadi masing-masing mereka berbeda. Ada rata-rata bergerak sederhana,
yang sering dipakai untuk meratakan garis berkala yang bergelombang. Metode rata-rata bergerak ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak 3 tahun, prosedur menghitung rata sederhana per 3 tahun seperti berikut ini. Jadi yang pertama, jumlahkan dengan tahun. Lalu, bagilah dengan banyaknya tahun tersebut untuk mencari nilai rata-ratanya. Dan yang terakhir, jumlah meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut dan seterusnya sampai selesai. Namun dia juga mempunyai kelemahan juga. Kelemahannya itu memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-rata saja. Dan metode ini tidak dapat menanggulangi dengan baik adanya tren atau musiman. Rata-rata bergerak tertimbang. Umumnya dipakai bagi rata-rata bergerak adalah koefisien binomial. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangan. Nah, di sini ada prosedurnya, menghitungnya. Jadi yang pertama kita jumlahkan data tersebut secara berturut, secara tertimbang. Lalu bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi 1 tambah 2 tambah 1 tambah 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini merupakan contoh soal. Ini contohnya saya akan melalui Excel. Nah, ini adalah contoh moving average dari contoh soal tadi. Caranya adalah saya menggunakan data analis. Jadi saya pilih data. Pertama kita masukkan jumlah data terlebih dahulu ya. Di tahun dan jumlah produksi kita masukkan terlebih dahulu. Lalu kita pilih data analis. Lalu kita pilih moving average. Kita pilih OK. Untuk input range, kita masukkan jumlah produksi. Nah, seperti ini. Lalu untuk interval kita isi dengan 3. Untuk output range ini berfungsi untuk menaruh hasil dari perhitungannya. Jadi kita pilih di sini misal contoh. Lalu kita pilih char output, kita OK. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini dan hasilnya seperti ini. Nilai 500 ini kita dapat dari rumus ini sama dengan average C4 dibagi C6. Jadi sama dengan average 450 kita bagi 550 hasilnya 500. Untuk yang kedua kita rumusnya juga sama dengan average C5 dibagi C7. Jadi ini sama dengan average C5 500 dibagi C7 600. Jadi mereka itu di antara baris mereka. Jadi yang dibagi di antara nilai di antara mereka gitu. Dan yang 600 sama sebaliknya. Seperti itu. Nah, mengapa di sini tidak ada nilainya? Karena untuk bagian atas dia tidak bisa membagi dengan bagian nilai yang lain karena dia tidak memiliki antara yang lengkap. Jadi untuk nilai yang awal dan akhir tidak memiliki nilai. Nah, selanjutnya untuk SPSS akan dijelaskan oleh Dika Ersandi Nur Andika. Oke, lanjut ke SPSS. Kita klik variable view yang di bawah itu. Lalu kita beri nama tahun. Yang bawahnya itu jumlah produksi. Desimalnya diganti jadi 0 dua-duanya. Lalu alignment-nya diganti jadi center. Nah, lalu pindah ke data view.
ini dulu mesurnya, mesur di. Nggak usah itu sih, nggak usah. Itu unknown aja, itu bisa. Tadi gara-gara gua nge-lag doang. Nah, tahunnya dari 2016, bawahnya itu 2017 sampai 2020. Nah, jumlah produksi dari 450, lalu 500, 550, 600, dan 650. Lalu klik transform. Klik time series. Nah, yang bawah jumlah produksi itu pindahkan. Difference-nya diganti moving average. Lalu span-nya diganti jadi 7. Klik OK. Lalu hasilnya seperti ini. Dan lanjut, klik Analyze. Nah, pilih Forecasting. Lalu klik Sequence Chart. Yang tahun dipindahkan ke yang bawah. Lalu yang jumlah produksi, dua-duanya dipindahkan yang ke atas. Lalu klik OK. Tunggu beberapa saat dan hasilnya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke presentasi berikutnya, yaitu analisa data berkala dengan metode least square. Analisa data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Menurut para ahli, data analisa berkala atau time series analysis adalah teknik statistik untuk memprediksi kecenderungan kondisi masa mendatang berdasarkan serangkaian data yang tersedia pada saat ini. Metode least square adalah metode yang digunakan untuk analisis time series yang lebih dikhususkan untuk membahas analisis time series dengan metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam 2 kasus. Komponen data berkala. Ada 4 komponen deret data berkala, yaitu trend sekuler, yaitu gerakan yang berjangka lamban seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke arah satu, arah menaik atau menurun. Variasi menurun, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi sikli, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agar lebih tidak teratur. Variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Komponen deret berkala sebagai bentuk perubahan. Gerakan variasi data berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler, yaitu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, arah menaik atau menurun. Gerakan variasi, skill atau siklus, yang siklis, movement or faction, yang gerakan variasi jangka panjang di sekitar garis tren atau berlaku untuk data tahunan, yaitu gerakan siklis ya, bisa termalang setelah jangka waktu tertentu, setelah 3 tahun sampai 5 tahun atau lebih. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu sama. Variasi siklis berlangsung selama lebih dari setahun dan tidak pernah variasi tersebut memberikan pola tertentu mengenai gelombangnya. Variasi siklis berlangsung selama lebih dari 1 tahun,
tidak pernah variasi tersebut memperhatikan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Gerakan siklis yang sempurna umumnya meliputi fase-fase pemulihan atau recover, kemakmuran atau progressi atau kemunduran, resensification, dan depression. Gerakan variasi musiman, season of move or function, yaitu gerakan yang mempunyai pola tentang berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih setahun. Kondisi alam seperti iklim, hujan, sinar matahari, tingkat kelembapan angin, tanah merupakan penyebaban matahari yang variasinya dalam bidang produksi dalam harga-harga barang agrari. Kebiasaan masyarakat seperti pemberian hadiah di tahun baru, Idul Fitri dan Natal, serta konsumsi menjelang tahun baru yang variasi tertentu menjual barang-barang konsumsi. Next. Gerakan 4. variasi atau random residual irregular of radiation variation, yaitu gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan, change faktor, gerakan yang berbeda, tapi dalam waktu yang singkat tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak dapat diperkiraan. Variasi random umumnya disebabkan oleh pemerangan, banjir, gempa bumi, perubahan politik, pemogokan, dan sebagainya, sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian, keuangan, dan lain-lain. Beda antara variasi random dengan ketiga variasi sebelum terletak pada istigmatik frekuensi itu sendiri. Selanjutnya ada ciri tren sekuler. Pengertian tren ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Metode least square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y sama dengan A0 plus BX. A sama dengan sigma Y atau N dibagi N. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Y adalah data berkala atau time series. A0 adalah nilai tren pada tahun dasar. B, rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X adalah variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk ganjil maka N sama dengan 2K plus 1 atau XK plus 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap maka N sama dengan 2K atau X 1/2, K plus 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Berikutnya adalah contoh soal dengan metode least square. Nah, di sini saya akan menjelaskan least square menggunakan Excel. Jadi pertama kita masukkan datanya adalah ini. Nah, setelah itu untuk mencari nilai X, itu rumusnya adalah B22 dikurangi B27. Jadi di sini nilai X dibagi 2. Jadi karena ada 6 data, jadi kita bagi 2 untuk 3 negatif dan 3 positif. Nah, untuk 3 angka pertama kita pilih negatif dan yang kedua kita positif. Untuk mencari min 5 ini didapatkan dari rumus B22 dikurangi B27. Nah, caranya adalah 2011 dikurangi 2016, hasilnya min 5. Untuk min 3, rumusnya itu B23 dikurangi B26. Jadi 2012 dikurangi 2016, hasilnya min 3,
Untuk nilai positif, kita dapatkan dari kita sebaliknya, dibalik. Nah, jadi kalau untuk tadi dari yang kecil dikurangi yang besar, dan untuk sekarang yang positif, jadi yang besar dikurangi yang kecil. Jadi untuk nilai 1 ini dapat dari B25 dikurangi B24, yaitu 2014 dikurangi 2013, hasilnya 1. Untuk 3, B26 dikurangi B23, yaitu 2015 dikurangi 2012. Dan untuk yang 5 sama, jadi 2016 dikurangi 2011, hasilnya 5. Selanjutnya, untuk XY itu kita dapatkan rumusnya itu D22 dibagi C22. Jadi nilai X dikali 200, nilai penjualan. Jadi min 5 dikali 200 hasilnya min 1000. Untuk ini sama juga. Min 3 dikali 7 hasilnya ini, dan yang ini min 1 dikali 311 hasilnya ini. Dan untuk seterusnya sampai data yang ke-6 juga sama, dikali. Untuk X pangkat 2, ini kita dapat dengan cara D22 pangkat 2. Jadi kayak gini. Saya hapus dulu. Nah, jadi sama dengan min 5 pangkat 2. Hasilnya 25. Nah, untuk yang 9 hasilnya sama, min 3 di pangkat 2 hasilnya 9. 1 dapat dari min 1 pangkat 2 hasilnya 1, dan seterusnya. Untuk jumlah di sini kita menghitung dari jumlah tahunnya ada 6, jadi 6. Untuk 2057 ini kita dapat dari seluruh jumlah penjualan atau Y. Nah, untuk jumlah X, jumlah dari keseluruhan juga. Untuk jumlah XY juga, dan ini juga sama. Untuk mencari peramalan, kita harus mencari nilai A terlebih dahulu dan nilai B. Nah, caranya mencari nilai A adalah sigma Y dibagi N. Jadi, C288 dibagi B28. Nah, jadi nilai Y jumlah ini kita bagi 6. Hasilnya 342 ini. Untuk selanjutnya, untuk mencari nilai B adalah caranya sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Nah, jadi caranya jumlah dari XY 2097 dibagi 70, hasilnya akan keluar 29,971 ini. Nah, untuk Y sama dengan A sama dengan BX, itu kita masukkan nilai A yang sudah tertera di sini dan nilai B di sini. Jadi ini penjabarannya dari nilai A dan nilai B untuk mencari peramalan. Nah, tabel di sini ini adalah merupakan peramalan. Nah, di sini saya mengambil tahun 2017 karena saya melanjutkan data terakhirnya. Nah, ini awalnya sebenarnya kosong. Nah, caranya mengisinya, X ini kenapa 7? Kita mengambil, karena data terakhirnya 5, jadi kita ambil selisihnya 2. Nah, jadi di sini 7, selisih 7 lagi 9, terus 11. Pokoknya beda 2, karena memang caranya dari sana selisih 2. Nah, untuk mencari nilai X penjualan ini, itu rumusnya udah tertera ya. G32 ditambah G33 dikali D32. Jadi, pertama itu sama dengan A, masukkan nilai A, lalu ditambah nilai B, lalu dikali X. X-nya 7, hasilnya ke 552,45. Selanjutnya juga sama. Jadi nilai A kita masukkan ditambah nilai B dikali 9, hasilnya ini. Dan yang terakhir, nilai A ditambah nilai B dikali 11, hasilnya ini. Nah, jadi ini merupakan contoh pengerjaan dari contoh soal kami menggunakan Excel tentang tema least square. Di least square ini kita nggak pakai SPSS karena soalnya bagian ini adanya korelasi atau regresi, jadi kita tidak pakai SPSS.
Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.